Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Halo Sobat ASN yang hebat, selamat datang di Ngopi Bareng ASN Hebat. Di sini kita bukan hanya sekedar ngopi loh, yang sesuai judulnya kan ngopi ya. Tapi ini tuh bukan hanya ngopi biasa gitu ya. Dan di sini tuh ngopinya itu ngobrol penuh inspirasi. Berani bicara, berani berbagi makna, dan bersama membangun negeri. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai aja, tapi berbobot tentang tema yang memang deket banget nih sama kita semua, yaitu cinta tanah air gak cukup pakai caption. Nah, kalau dari segi bahasa gaulnya ya, gimana sih caranya biar kita cinta negara itu gak hanya cuma jadi gaya di media sosial aja, tapi bener-bener diwujudkan dalam tindakan nyata. Hari ini bersama aku Sri dan teman-teman ASN muda lainnya, yaitu ada Mas Rifki, Mas Ganesa, Mas Firis, Mas Holly, dan Mas Andika. Halo semuanya. Halo, 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 Bagaimana kabarnya, sehat? sehat Alhamdulillah. 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 Oke ya teman-teman, hari ini karena aku nggak sendirian, ditemani mas-mas yang segar-segar dan ganteng-ganteng ini. Oke, kita bisa mulai aja ya. Ini ngobrolnya santai-santai aja nih. Ngobrol santai ngalir aja ya. Aku mau sesuai dengan judul kita nih, membahas terkait ASN hebat. Nah, aku mau bahas terkait makna cinta tanah air ya. Kalau ngomong cinta tanah air, orang tuh pasti mikirnya tuh terkait upacara di hari Senin, atau hormat ke bendera, atau bahkan nyanyi Indonesia Raya. Tapi menurut mas-mas semua nih, apa sih makna cinta tanah air di era ASN yang muda sekarang? Oke, aku mau tanya ke Mas Firis dulu deh. Oke Mbak Sri, halo. Jadi kalau menurut aku, cinta tanah air itu bukan cuman omongan, tapi Hmm. rasa kesadaran diri. Jadi cinta tanah air itu tuh ibaratnya bukan simbolik lah, tapi harus penuh dengan makna. Nah, jadi kalau kita menjaga, merawat, bahkan kalau kita bangga jadi bagian dari Indonesia, itu tuh kita berarti udah cinta tanah air, karena kita udah sadar akan eh, berkenegaraan itu. Menurut aku itu sih Mbak. Wah, keren banget ya. Tadi menjaga, merawat, itu salah satu bentuk kita cinta tanah air juga. Nah, aku mau selanjutnya ke Mas Ganesa nih. Gimana menurut Mas Ganesa? kalau menurut saya sih cinta tanah air itu bukan cuma teori, tapi juga perilaku sehari-hari kita. Mulai dari hal-hal kecil kayak disiplin, taat aturan, terus Hmm. menghormati perbedaan, itu juga termasuk bentuk dalam cinta tanah air sih. Wah, jadi intinya cinta tanah air itu harus aksi ya, aksi nyata gitu, bukan hanya slogan biasa. Benar gak sih, Mas? Benar-benar. Betul. Betul, 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 betul. Betul, 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 betul. Nah, kali ini kan kita sebagai ASN nih, yang gak ada perang yang kita harus megang bambu runcing. Tapi kenapa sih tetap harus diminta bela negara? Nah, menurut mas-mas semua, apa sih bentuk bela negara yang relevan nih buat ASN di masa kini? Aku mau tanya ke Mas Andika dulu deh. Baik, terima kasih Mbak Sri. Jadi bela negara yang relevan menurut saya itu bela negara yang bagi ASN itu yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tugas kita Mm-mm. kan melayani masyarakat. Kalau kita Mm-mm. profesional, jujur, disiplin, itu udah bela negara. Oke, mantap banget ya jawaban dari Mas Andika tadi, bahwa kita tuh sebagai pelayan masyarakat ya harus bisa profesional, jujur, disiplin gitu, karena yang kita layani adalah masyarakat. Luar biasa banget ya jawabannya. Oke, aku mau lanjut nanya nih ke Mas Rifki. Gimana nih Mas? Iya mbaknya setuju banget saya sama itu ya. Kalau kerja ASN itu sama kayak medan perjuangan. Kadang kita itu nggak harus jadi heroik, tapi konsisten untuk melayani, bikin kebijakan yang berdampak, menyelesaikan masalah publik, itu nyata banget buat bela negara. Wah, bener banget sih ya. Itu bener-bener perjuangan banget nih bagi kita ASN. Nah, kalau ngomong perjuangan nih, pernah gak sih Mas Rifki itu ngalamin situasi kerja yang emang bikin apa merasa bahwa ini perjuangan juga loh demi masyarakat gitu. Ada gak Mas? Coba Pernah cerita pak, dikit deh. pernah banget dulu mbak. Iya. Oh, pernah. Dulu Iya, tuh saya iya, pernah iya. kerja lembur sampai malam demi pelayanan publik setiap hari. Nah, terus pernah itu ngalamin kayak printer rusak atau macet kayak gitu kan. Terus internet tiba-tiba ngadat. Tapi kan kita sebagai ASN kan harus tetap menyelesaikan pekerjaan kita toh. Nah, itu salah satu bentuk perjuangan dari kita dari ASN kayak gitu.
sampai macet ya ternyata itu. Saya pikir lalu lintas aja yang macet. Iya, printer ternyata juga bisa. Router juga bisa, betul betul. Setuju banget ya. Jadi benar nih kata Mas Rifki, Mas Andika dan yang lainnya bahwa ASN itu kan abdi negara ya, bukan abdi rebahan aja nih. Ya, setuju gak sih? Setuju, Setuju, betul, Setuju, 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 Mas. setuju. setuju, setuju. Setuju. Oke. Kalau tadi kita ngomong aksi bela negara dari sisi ASN nih, sekarang aku mau geser sedikit perspektifnya. Kadang kan orang mikir tuh bela negara itu tugas TNI Polri atau ASN doang. Padahal kan sebenarnya bela negara itu tanggung jawab siapa sih gitu ya. Aku mau nanya nih ke Mas Mas Holik. Siapa? Ya, Mas Firis deh. Ada ya Mas Firis ya? ada. Jadi kalau kita bilang bela negara itu tugas siapa? Sebenarnya bela negara itu tuh tugas setiap warga negara. Jadi bukan cuma Mm-mm. aparatur negara atau semacam aparatur negara lah, tapi seluruh dan setiap warga negara seperti pelajar, terus petani, terus bahkan UMKM yang menjaga ekonomi kelokalan itu, ekonomi daerah itu juga merupakan individu yang menjadi bela negara lah gitu istilahnya Mbak. Iya, bener banget, Mas. Jadi bela negara itu luas ya, bukan hanya sebagai tugas dari ASN, bukan hanya tugas Polri aja. Dan gak harus ngangkat senjata gitu ya. Bahkan hal sederhana kayak kita menjaga pekarangan rumah masing-masing, itu juga bentuk cinta tanah air dan bela negara ya. Betul gak masih, Mas? Betul Mbak. Jadi intinya bela negara itu tuh itu berdasarkan kontribusi dan kemampuan kita masing-masing itu untuk ke negara. Luar biasa. Nah, satu lagi deh, gimana sih caranya tuh biar kita semangat nih untuk membela negara tetap relevan di generasi muda sekarang yang katanya ya lebih peduli cuan nih gitu. Aku mau tanya ke Mas Ganesha deh. Eh, Kalau berkaitan dengan itu, justru bela negara itu nyambung dengan masa depan kita. Kalau negara ini Hmm. aman, maju, kompetitif, semua dapat manfaat termasuk generasi muda. Jadi, cinta tanah air itu bukan cuma ngurangin cuan, tapi justru bikin masa depan lebih aman buat cari cuan sih. Wah, luar biasa banget. Nah, ini baru mindset yang itu keren banget dan luar biasa ya. Jadi simpelnya siapapun itu bisa membela negara ya, tapi dengan pastinya caranya berbeda-beda. Setuju gak sih? Setuju, Setuju. setuju. Nah, dan kita nyambung nih karena sekarang kita di masa muda dan masanya ada era digital gitu ya. Dan sekarang tuh semuanya serba digital, termasuk bahkan kita bela negara, kampanye nasionalisme juga pindah ke media sosial. Dan menurut mas-masnya gitu, apa sih peran ASN di dunia digital ini? Aku mau nanya ke Mas Holik deh. Oke, kalau menurut aku Silakan Mas. ASN jadi contoh, kalau mau edukasi publik ya pakai konten positif, bukan nyebarin hoax atau injek politik seperti itu. Oh, Ya, jadi kalau kata Mas Solik tuh ASN tuh harus jadi contoh ya untuk masyarakat, bukan hanya nyebarin konten-konten yang itu malah nyinyir gitu ya, atau nyebar hoax. Itu setuju banget sih, Mas. Dan berarti ASN tuh boleh gak sebenarnya kita kayak main TikTok, Instagram? Aku mau nanya ke Mas Andika deh. Oke, kalau main TikTok boleh banget dong. Yang penting kan kontennya itu bermanfaat buat semua. Dan tetap kita harus jaga etika serta netralitas ASN. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau bikin konten nasionalisme itu biar gak kaku tuh kayak gimana sih, Mas? Biar nggak kaku itu bikin konten yang relevan dan relate ke kehidupan. Nggak harus pidato Pancasila, tapi tunjukkan bahwa kita tuh kerja nyata bagi bermanfaat juga buat masyarakat. Itu juga patriotisme. Luar biasa ya kontennya itu yang penting bermanfaat gitu ya. Nah, setuju gak sih Mas Holik dengan pendapat dari Mas Andika ini? sangat setuju banget Kak. Atau Mas Holik punya gambaran lain dari konten seperti apa sih yang memang harus yang cocok untuk kita tuh bela negara gitu. Menurut pendapat Mas Holik deh. Kalau menurut aku kontennya harus memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, kepada publik. Tentunya hal-hal yang positif seperti saat kita di hutan, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang melakukan perambahan, kita berikan sosialisasi. Jangan sampai hutan nanti menjadi tinggal kenangan bagi anak cucu kita nanti. Seperti itu. Kak. Yes.
Mantap. Luar biasa ya, luar biasa. Mantap sekali, cocok banget dengan ya itu karena kita juga di kehutanan ya, yang dimana kita harus menjaga alam ini tetap baik-baik saja gitu kan. Dan contoh edukasi kita kepada masyarakat pun memang ya salah satunya untuk menjaga hutan ini tetap baik-baik saja dan itu bentuk salah satu kita cinta tanah air dan bela negara. Setuju? Mas Setuju. Setuju. ya ya. Nah ini kita udah berjalan lumayan udah berapa menit ya gitu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk mas-mas semuanya. Kalau mas diminta ngasih satu kalimat pesan untuk menularkan semangat cinta tanah air, cinta bela negara ke ASN lain nih, atau bahkan ke masyarakat luas, apa sih yang mau mas-mas bilang? Dari Mas Holik, terus nanti Mas Ganesa, ke Mas Firis, Mas Ripki, lalu Mas Andika ya. Oke, silakan Mas Holik dulu. Oke, kalau menurut aku cinta tanah air itu perlu tindakan, bukan hanya sebagai status belaka. Kalau menurut saya, bangsa kuat dimulai dari ASN yang berintegritas. Luar biasa. Buat Mas Firis, gimana nih Oh, satu kalimatnya? jadi kalau buat aku, Mbak, satu kalimat tentang bela negara ini ada namanya pepatah Medan Lama. Jadi pepatah Medan Lama itu mencakapkan, membilangkan itu jangan tanya apa yang sudah negara beri kepada kita, tetapi tanyalah ke diri kita apa yang sudah kita beri kepada negara, Mbak. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya menuntut ke negara gitu, tapi kita juga harus mempertanyakan diri kita memberikan apa untuk negara. Luar Ya, biasa. betul. Lalu Mas Rifki deh, satu kalimatnya apa? Dari saya singkat aja Mbak ya. Tetap jaga integritas, layani dengan hati. Hati. Hati siapa yang dijaga? Oke Hati ya. nurani. Hati Hati nurani. nurani, mantap sekali. Yang terakhir nih, Mas Andika. Ini harus harus bagus banget nih kayaknya. Jadi itu ASN hebat bukan banyak gaya, tapi banyak karya. Wah, Ih, luar Keren, biasa. keren, keren, keren. Mantap banget ya. Nah, itu bukan hanya sekadar banyak gaya ya, tapi benar-benar kita harus berkarya untuk kemajuan negara. Nah, mantap banget ya untuk teman-teman semua. Obrolan hari ini tuh sangat-sangat luar biasa. Yang intinya bahwa cinta tanah air, bela negara itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi kerja nyata. Nah, aku ucapin banyak-banyak terima kasih nih ke Mas Rifki, Mas Ganesa, Mas Firis, Mas Holik, dan Mas Andika sudah mau berbagi inspirasi hari ini yang semoga ini tuh bisa memberikan manfaat juga ya untuk semua orang, bukan hanya ASN aja. Dan semoga kita bisa ketemu kembali nih di episode-episode selanjutnya atau di lain waktu ya untuk berbagi kembali informasi-informasi atau inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Dan kalau kita ada jargon dulu nih. Kalau misalnya Sri bilang salam ASN hebat, nanti mas-mas semua jawabnya ASN hebat, Indonesia kuat. Bisa-bisa? bisa, Bisa. bisa. Ya, 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 ya. Oke, kita coba ya. Salam ASN hebat. ASN ASN hebat, 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 Indonesia 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 kuat. 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 Mantap. Eh, Aku mau pantun satu deh buat penutup, tapi dicakepin ya. Boleh. Gas. Oke. Petir bukan sembarang petir. Cakep, cakep, cakep. 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 Petir menyambar rumah si Jaya. Cakep. 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 Makasih buat yang sudah hadir. ASN Muda Jaya. Saya cakep. Ya. Wah, oke Luar biasa, terima luar kasih ya biasa. untuk mas-mas semua. Mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan sampai bertemu di lain waktu dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.